Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Saitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tanda loncengnya diaktifkan, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat kali ini kita kedatangan teman saya. Nah, beliau ini wanita Wonder Woman banget dan menginspirasi bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti informasi yang di-sharingkan beliau ini bermanfaat, dan jangan lupa juga di follow ya Instagramnya beliau. Nah, nanti bagi teman-teman yang pengen nanya terkait mungkin kartu prakerja atau yang lainnya, boleh ya langsung aja di follow. Nah, nontonnya jangan di skip, nontonnya sampai habis. Watching teman-teman sekalian. Teman, kali ini kita kedatangan adik rating dulu teman semasa perkuliahan. Nah, beliau ini salah satu wanita yang menginspirasi juga bagi saya. Mungkin bagi teman-teman juga semuanya. Jadi beliau ini selain aktif juga di perkuliahan. Nah, jadi beliau juga sekarang ini sedang menunggu yang namanya belahan jiwa ya. Belahan jiwa karir maksudnya kan? Iya. Nah, jadi kalau belahan jiwa di karir itu salah satunya itu ya SPR. Nah, oke, kita langsung berkenalan dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Devini Kasih Matanari. Kalau sebelumnya sih biasa dipanggil Betty aja gitu. Kalau untuk profesi sendiri ya tetap juga sampai ke Aitri juga. Nah, jadi kan ini kan Betty lagi menunggu ya pengumuman ujian kompetensi. Nah, untuk memperjuangkan belahan jiwanya tadi tuh ya. Yes. Nah, jadi sekarang ini kegiatan Betty itu ngapain aja? Kalau kesibukannya sih sambil nunggu-nunggu yang belahan jiwa ini ya Kak ya. Ya saya ikut program kerja gitu sih. Program kerja apa ini Teh? Kalau mungkin udah banyak juga yang tahu ya, itu salah satu program dari pemerintah sendiri, itu namanya Kartu Prakerja Kak. Nah, kartu prakerja itu gimana itu Teh? Kartu Prakerja itu salah satu program Jokowi, mungkin udah banyak juga sih yang tahu, cuman saya jelaskan sedikit. Itu salah satu program kerja dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan kita. Kalau keterampilan ini sih macam-macam sih, ada yang kecantikannya, ada di tata boga, itu tergantung dari mana yang kita ambil sih. Pokoknya itu untuk meningkatkan kualifikasi diri kita sih. Nah, jadi kan kartu prakerja itu, nah setelah kakak sih udah baca-baca juga terkait kartu prakerja. Nah, kalau dari syarat-syaratnya itu apa aja tuh kalau kartu prakerja? Kalau syarat-syaratnya sih yang otomatis kita anak muda atau orang tua sebenarnya bisa sih. Pokoknya dia minimal 18 tahun ya. Nah, 18 sampai 35. Terus berkebangsaan WNI, kita ada KTP juga. Oh, gitu. Nah, kemudian kalau terkait katanya ada intensifnya juga ya? Ada. Intensifnya itu gimana cara dapatinnya? Gini, setelah kita mendaftar, nanti kita kan dinyatakan lolos nih. Setelah kita lolos, kita akan dikasih uang insentif pertama itu sebesar 1 juta. Tapi ini berbentuk e-money, elektronik money. Nanti itu akan dikirim ke akun kita, akun prakerjanya. Nah, untuk mengikuti suatu pelatihan, otomatis kita harus membeli suatu pelatihan. Misalnya nih, saya sendiri ngambil untuk pelatihan kecantikan dari Kemenaker. Nah, saya ngambil 2 pelatihan, itu kelas kecantikan look everyday sama wedding party itu. Nah, untuk ngambilnya itu kan otomatis kita harus beli. Nah, uang dari 1 juta ini kita akan diberikan ke pelatihannya. Pelatihan seperti itu sudah. Berarti yang 1 juta itu memang untuk ke pelatihannya? Ya, itu untuk insentifnya, tapi untuk pelatihan. Nah, setelah kita mengikuti pelatihan, nanti kita kan ada ujian nih. Ujian istilahnya ujiannya dari pihaknya sendiri sih. Kalau saya sendiri dari pihak kecantikannya. Nah, kita dinyatakan lolos, kita akan memberikan ulasan atau penilaian kita terhadap pelatihan yang kita jalani selama ini. Nah, kalau misalnya udah lolos,
baru uang insentifnya turun. Itu sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Berarti 2.400.000. Yes. Ya. Nah, jadi kan Ted, sempat juga baca kemarin tuh, ternyata tesnya itu ada 19 soal ya kalau nggak salah. 19 soal, kemudian itu dalam waktu 20 menit. Nah, kira-kira itu soal-soalnya soal-soal apa aja? Kalau ditanya masalah soal-soal sama juga sih kayak yang lain juga ya, kalau itu berbentuk SKB, TKP. Nah, itu ada yang hitungan, ada yang analogi, sama apa lagi sebagainya. Pokoknya yang berbau-bau kayak gitu loh nggak? Tapi kayaknya soalnya nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit sih sejauh yang saya kerjakan. Karena sih, katanya tapi sih agak-agak mendasar juga. agak mendasar. soal-soalnya. Nah, jadi tadi kan Teti sempat sebutkan peminatan Teti di kartu prakerja itu ngambil kecantikan. Kenapa Teti itu kan banyak itu ya, kayak yang kakak baca itu ada NLP, kewirausahaan, tata boga. Nah, kenapa Teti minatnya itu kecantikan? Atau sebelumnya Teti memang udah punya basic tuh. Nah, karena kan waktu dulu itu setahu kakak, Teti itu orangnya tomboy, kok Agak bisa burik, Kak, ngambilnya- burik. iya, ngambilnya kecantikan gitu. Nah, itu kenapa Teh? Sebenarnya gini sih, awalnya sih kan gak ada niat nih untuk kecantikan-cantikan. Mungkin kakak juga udah kenal saya waktu kuliah. Yang saya kenal kuliah itu cuma lip tint sama bedak baby doang. Berarti sama? Ya sama. Jadi muka itu penuh jerawatan. Yang saya pikirkan udah tuh kuliah itu cuma kegiatan kegiatan kuliah gitu. Tapi awalnya gini sih, waktu biasanya kan kalau kebetulan kalau di kampung itu kan ada acara-acara Natal gitu kan, Natal. Nah, banyak anak-anak yang datang ke rumah minta di make upin gitu kan. Oh, berarti awal mulai dari situ ya? Nah, jadi dipikir gini, aduh kayak mana ya, nggak ngerti make up, tapi anak-anak datang ke rumah nggak mungkin ditolak dia kan. Ya udah aku pikir gini, setelah saya make upin beberapa anak, ternyata hasilnya wah lumayan juga ya, enak juga make up gitu. Berawal dari sana, oh setelah saya dalamin, ternyata oh dunia kecantikan itu atau dunia make up itu enak juga ya, gampang dipelajari. Kebetulan oh ternyata saya punya passion di sana gitu. Ya udah dicoba, terus kebetulan kan langsung ada muncul di kartu prakerja. Ya udah coba aja, lolos atau enggak nih udah terserah, yang penting coba dulu gitu. Setelah dicoba, ada kelas kecantikan yang lolos, dapat kelas kecantikan. Ya udah ambilnya aja deh. Udah saya ambil gitu. Setelah itu baru belajar dan coba-coba, ternyata enak juga gitu. Jadi sekarang masih menggelut itu ya, passion Teti di situ ya. Sekali nunggu bidang sekalian nunggu apa tadi, belahan jiwa ya Kak? Iya, belahan jiwa. Belahan jiwa itu ya udah belajar kecantikan. Sebenarnya menurut Teti nih, ada nggak hubungan antara kecantikan dengan profesi Teti sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih kan saya ini kan sebagai seorang perawat. Kebetulan passion saya itu di bagian kecantikan. Nah kalau saat ini sih mungkin belum dapat lah ya titik temunya, tapi ya udah dijalanin aja dulu gitu Kak. Nanti kan ada titik temunya tersendiri gitu. Kalau misalnya nih kecantikan, kesehatan, otomatis nanti ada gitu. Sebenarnya sih ada kaitannya sih antara kecantikan itu dengan ilmu perawatan kita. Nah, jadi kan kita juga merawat bukan hanya orang sakit, tapi juga orang sehat itu kita rawat. Mulai dari bayi sampai orang yang mau mati juga kita pegang. Jadi ilmu perawatan itu sih sebenarnya lebih luas lagi. Nah, kalau misalnya nih tips dari Teti sendiri terkait gimana sih tips untuk memilih pelatihan di kartu prakerja ini, itu gimana? Kalau memilih pelatihan sih Kak, sebenarnya itu gak ada sulit-sulit amat ya, itu tergantung dari passion kita. Passion kita itu kan kalau di prakerja ini kan banyak Kak, ada yang di bagian apa tadi, babistiknya juga ada, tata boga juga ada, pendidikan juga ada, media juga ada. Nah itu tergantung dari passion kita sendiri. Kalau misalnya passionnya memang di bagian masak ya udah pilih aja untuk tata boga. Kalau passionnya memang di bagian kecantikan udah ambil aja kelas make up gitu, atau pengen buat editor gitu ya kan ada kelas media itu dari. Jadi kalau untuk memilih sendiri itu tergantung dari passion kita sih gitu. Itu ya untuk tips untuk memilih peminatan itu tadi. Nah, jadi dulu Teti kan di masa kuliah itu aktif ya Teti ya? Nggak terlalu aktif juga sih Kak. Iya, tapi kan ya udah lumayan lah, kegiatan-kegiatan forum nasionalnya juga udah banyak mengikuti.
jadi kesana kesini. Nah, gimana motivasi Teti sendiri? Kenapa sih pengen seaktif itu? Nah, dulu itu kenapa awalnya kenapa bisa aktif? Nah, itu kenapa? Boleh cerita flashback dikit nggak? Boleh. Awalnya sih saya kan mulai kuliah ya, awal tahun 2014 kuliah. Itu semester 1-2 itu saya belum mengenal yang namanya forum-forum. Pokoknya yang saya tahu itu kupu-kupu, kuliah pulang gitu, kuliah pulang. Nah, semester 1-2 itu kan masih istilahnya masih main-main lah, masih mengenal lingkungan, masih jalan-jalan. Karena kan kebetulan ya ini kan tempatnya bukan tempat saya kan berasal dari daerah ini. Ya udah jalan-jalan dulu. Nah, semester 3 tahun 2016 atau 17 gitu lah. Saya mulai sadar, kok hidupku gini-gini amat ya. Kok cuma kuliah pulang, nggak ada tambah apapun gitu. Terus saya lihat teman-teman yang lain kok makin aktif ya. Kebetulan ada beberapa kakak inspirasi, mungkin kakak lah salah satunya nih. Karena kan dikenalin dosen gitu kan. Coba dicontoh Kak Eitri itu ya. Saya penasaran juga gitu, nyari-nyari siapa sih yang namanya Kak Eitri, siapa sih yang namanya ini, udah cari-cari. Nah, Jadi di muka itu di mana? Kayaknya di bawah laut lah ya. Enggak juga. Ketemunya secara tidak sengaja kita bertemu ya, Iya. Kak. Jadi kita ceritanya nih bertemu sama kakak motivator juga. Ini di perpustakaan secara tidak sengaja. Jadi waktu kakak ini di perpustakaan, kami juga sering main-main ke perpustakaan gitu nih. Kami nanya, Kak boleh nanya yang Kak Eitri yang mana ya? Dengan muka polosnya Kak Eitri juga muji-muji kami. Oh iya, siapa ya Kak Eitri? Padahal kakak ini sendiri. Bayangkan. Oh iya deh. Iya. Serius? Lupa kakak ya. Karena memang gak mau mengakui diri sendiri ya. Memang sering nanya, yang mana namanya Kak Eitri ya kan? Pasti kakak selalu bilang, oh yang mana sih Eitri itu ya? Ya, padahal diri sendiri ya kan. Memang humble banget dah. Nah setelah itu ada juga salah satu senior saya juga itu ngajakin gimana sih biar caranya berkembang mengembangkan diri sendiri gitu. Nah awalnya sih saya cuma ikut organisasi aja sih, tapi yang saya ikuti organisasi itu bukan cuma kesehatan aja. Pertama itu sekali pendidikan, ya saya ikuti organisasi pendidikan, namanya TID gitu ya. Nah, organisasi pendidikan. Nah dari organisasi ini saya udah mulai belajar nih, udah mulai ditantang nih kan, otomatis kan sibuk rapat, sibuk buat program kerja, jadi udah mulai aktif. Terus setelah masuk ke organisasi, saya berpikir, kok cuma organisasi aja sih, yang lain kan udah makin meningkat nih. Ya udah, coba-coba ikut forum aja gitu. Yang pertama ikut forum yang bersifat regional dulu. Iya, bersifat benar. regional. Sebagai batu loncatan Ya, bersifat regional, dan itu yang diikuti masih sekitar beberapa orang, dan itu diikuti oleh anak-anak Medan sendiri gitu. Nah setelah itu tetap juga nih aktif. Otomatis waktu aktif itu kan kita antara jam organisasi, forum, jam kuliah itu kan kadang bentrok. Istilahnya sibuk tak menentu lah gitu kan. Jadi ya udah kita harus pandai-pandai membagi waktu lah kayak gitu. Setelah itu udah mulai masuk kegiatan forum bersifat regional. Nah naik lagi yang bersifat nasional. Tapi yang kedua saya ikuti bersifat nasional pun itu masih di tempatnya di Sumut nih, masih di Sumut, belum keluar kota. Setelah di Sumut berpikir kok orang-orang bisa keluar kota ya, pengen juga karena kan belum pernah keluar kota nih, pengen merasakan yang namanya pesawat gitu kan. Oh iya. Berarti perdana naik Iya, pesawat pada saat itu. Dan itu karena kegiatan Nah, juga. iya benar, itu sebenarnya sebagai bonus sih. Ya namanya kan kita mengikuti kegiatan itu kayak jalan-jalannya itu Mantap. mengunjungi wisatanya itu sebagai bonus kita. Ya. Nah Terus saya coba ke luar kota, pertama kali saya itu keluar kotanya ke Surabaya. Di Surabaya, saya seminggu di Surabaya itu mengikuti kegiatan bertaraf nasional. Tapi kan kita yang namanya mahasiswa belum ada penghasilan, otomatis bermasalah di dana juga ya Kak. Iya, Masalah di benar, itu dana. pasti. Baru ke mana lagi, Teti? Setelah dari Surabaya saya balik ke Medan seminggu sekitar 2 minggu, lupa saya langsung ke Banda Aceh. Nah dari Banda Aceh terus ada ke Jogja, ada ke Malang, ada ke Makassar gitu loh. Ya, berarti udah lumayan banyak juga ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pemuda memang harus aktif karena memang ilmu itu juga nggak harus didapatkan di masa perkuliahan, karena memang apapun
ilmu yang di luar itu sebenarnya lebih banyak didapatkan dibandingkan kita di masa perkuliahan. Ya Kak, soalnya kan kalau kita di bangku kuliah itu yang saya dapat itu cuma sekitar 50% nggak nyampe. Iya sih, benar. Di lapangan dan di teori itu kita memang sih sejalan, tapi dia memang gitu. Iya benar, karena pun kakak juga merasakan seperti itu. Yang dulunya itu hanya ya relawan sih, volunteer aja dulu awal-awalnya. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba ya seperti yang sekarang inilah gitu kan. Bahkan orang menganggap Aitri itu kerjanya udah di rumah sakit apa segala macam. Enggak, padahal kan ya cuman ibu rumah tangga aja gitu. Kadang orang menganggapnya ngurus anak sama suami. iya, kerjanya cuma itu doang, tapi kok sampai segitunya kadang orang nganggap kayak gitu kan. Nah, Tapi kan Kak, istilahnya di belakang ibu rumah tangga ini, aduh jangan ditanya. nah itu tadi. Jadi memang awalnya sih harus kita dari bawah dulu ya sebagai batu loncatan, kemudian sampai ke nasional. Nah harapannya bisa ke internasional ya Teti. Amin ya. amin. Guys, Jo ini masih persiapan diri sendiri lah gitu. Ya, nah rencana kedepannya nih apa Tet? Kalau saya rencana kedepannya ini sih otomatis nunggu belahan jiwa ini dulu ya Kak, Ya. ya, STR ceritanya nih. Baru? Setelah itu dapat nanti pengen Nikah? coba belum. Aduh, ini kan masih jauh Kak, Masih jauh. masih jauh harapannya. Jadi saya pengen di karir dulu deh, pengen di karir, mengembangkan karir dulu. Nah setelah itu nanti pengen juga sih coba apa sih yang sekarang lagi trending di untuk kesehatan kita sendiri, Nusantara Sehat ya Kak. Ya. Itu pengen banget sih, pengen suka. Karena kan itu istilahnya kita mengabdi, pengabdian dapat, jalan-jalannya dapat juga, ilmunya dapat, Iya, terus semua deh. relasi. Iya. Tadi Teti kan udah cerita-cerita ini terkait dulu perkuliahan di mana sampai saat ini yang ingin menemukan belahan jiwanya, perjuangannya itu. Nah, jadi motivasi dari Teti sendiri itu untuk teman-teman sekalian, gimana sih sampai saat ini tuh masih bisa dibilang kan kalau katanya setelah kita tamat kuliah itu kayaknya nggak ada kerjaan nih gitu. Tapi kan Teti ini sibuk terus tuh kakak lihat. Nah itu gimana itu Tet? Itu sibuk pengangguran ya Kak. Iya, PNS, pengangguran nampak senang. PNS, pengangguran nampak senang. Kalau motivasinya gimana ya? Sebagai anak muda itu yang pertama sarankan sih jangan pernah lelah untuk mencoba. Coba aja terus, nanti akan ada titik bertemunya. Kalau saya sendiri sih ya pengen mencoba. Kalau misalnya dibilang malas-malasan, bagi saya sih ya nggak suka aja itu malas. Pokoknya pengen Iya. aktif terus. Kalau misalnya udah selesai Kayaknya waktu 24 jam itu kurang ya Tete? kurang Kak. Iya. Jadi istilahnya pengen coba ini, nggak ya coba lagi. Soalnya kan kalau kita berhenti udah Kak habis gitu. Iya sih. Kalau saya sendiri sih prinsip sendiri sih gini, kalau kamu gagal dalam satu hal maka berhasillah dalam hal lain. Nah untuk menggapai keberhasilan yang satu ini kan kita harus mencoba Kak. Iya benar. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu sih. Sebenarnya nggak tahu nanti mentoknya itu di mana itu nggak dapet. Jadi memang harus kita coba untuk kegagalan itu memang harus kita nikmati dulu baru untuk menjadi sukses ya. Iya, kalau ya pokoknya jalanin aja dulu deh, nanti pasti ada titiknya tersendiri itu. Nah ada lagi yang mau ditambahin Teti? Saran untuk teman-teman semua bagi yang kuliah, yang menunggu STR seperti saya sendiri, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu hidup ini. Mungkin akan istilahnya menjalani proses ini agak sulit ya Kak. Ya saya sendiri juga agak sulit menjalannya, tapi ya udah jalanin aja, pasti nanti akan ada titik tersendiri yang akan sesuai dengan hati kita gitu. Jadi terima kasih yang sudah meluangkan waktunya langsung datang ke rumahnya Kak Aitri. Terima kasih juga jamuannya. Nah mungkin bagi teman-teman yang juga pengen diangkat cerita pengalamannya juga boleh nanti langsung hubungi Aitri via email. Nah nanti ada di deskripsi box ya. Nggak di bawah ya Kak? Enggak.